Teman-teman liputan 6, 4 orang meninggal setelah sebuah bus pariwisata mengalami kecelakaan maut di Kota Batu, Jawa Timur hari ini. Dan ini juga menambah daftar kasus kecelakaan kendaraan besar di jalan raya. Berapa kali kita mendengar di sosial media, di pemberitaan bahwa ada truk, ada bus-bus besar seperti ini yang kerap mengalami masalah. Dugaan sementara terkait dengan peristiwa ini adalah diakibatkan oleh remblong. Apa yang menjadi penyebabnya sebetulnya sehingga memang kerap sekali kita dengar masalah-masalah ini terjadi? Kita akan bahas bersama dengan Joko Setiowardo, pengamat transportasi publik. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar? Sehat, Pak? Selamat pagi Mbak Gracia, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, Pak. Kalau begitu saya langsung saja, Pak Joko, terkait dengan yang tadi saya sempat bahas di awal. Kira-kira ini kalau Bapak melihat dari peristiwa ini, apa yang mungkin Bapak pikirkan? Ya, saya ikut prihatin juga ya. Ini kecelakaan ini nampaknya di kita itu tidak pernah turun, selalu meningkat. Ya, tahun ini ada penurunan sedikit lah ya, tapi masih tetap tinggi. Kita tidak pernah serius untuk mengurusi keselamatan. Hmm. Bahkan saya lihat tahun ini nampaknya anggaran untuk keselamatan itu juga menurun drastis ya. Salah satunya kita bicara keselamatan, bagaimana kita bisa menempatkan angkutan umum itu menjadi prioritas. Artinya, kalau angkutan umum banyak, orang-orang makin banyak menggunakan angkutan umum, menyedikitkan penggunaan kendaraan pribadi. Juga bagaimana memberi pengawasan kepada perusahaan-perusahaan angkutan umum. Tentunya ini kan perlu juga eh, kir yang benar, petugas kir yang sejahtera. Kalau saya lihat petugas kir kita itu dia hanya mendapat tunjangan, 1 bulan itu tunjangan kinerja antara 200 sampai 400 ribu sejak 2006. Tidak ada peningkatan. Kita tidak mungkin meminta mereka bekerja serius dengan sungguh-sungguh dengan tunjangan yang sekecil itu. Meskipun saya tahu di setiap daerah juga ada namanya tunjangan daerah ya. Tapi itu kan bervariasi. Tapi setidaknya pusat harus memberikan tunjangan yang lebih. Nah, selama itu tidak ada, ya menjadi hal yang eee, muskil lah kalau kita harapkan keselamatan kita itu menjadi perhatian, kalau anggaran pun kita tidak bisa menjadi prioritas, ya. Dan ini ya akan terus terulang selama negara tidak menjadikan keselamatan itu menjadi prioritas negara. Jadi ini penting, di semua negara maju, keselamatan pasti bagus. Nah, kalau Indonesia nanti pengen jadi Indonesia emas, tentunya mulai sekarang tidak hanya gizi saja yang diperhatikan, keselamatan itu penting. Gizinya Oke. terwujud bagus, keselamatannya tidak. Ini kan satu ketimpangan. Artinya semuanya menjadi hal penting bila ini benar-benar negara hadir untuk melihat keselamatan menjadi perhatian. Apalagi korbannya ini kan ya pengguna angkutan umum juga, apalagi itu juga anak-anak sekolah. Dan memang terbanyak korban kecelakaan kita adalah usia produktif. Makanya kemarin itu cukup bagus, ada kerjasama yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya itu dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Jadi dia membuat programnya, sebenarnya kami sudah lama mengusulkan itu agar ada program kurikulum keselamatan. Ya, insya Allah ini sudah masuk. Meskipun sebenarnya 2016 Korlantas pernah membagi buku-buku itu ke daerah, tapi tidak berjalan. Oke, Mudah-mudahan kali baik. ini itu bisa sampai ke daerah sehingga menjadi kurikulum pendidikan dasar di Indonesia. Begitu. Oke. Oke, Pak, itu tadi soal anggaran ya, Pak. Kalau kita ngomong soal kelaikan, kendaraan begitu, kalau akhir-akhir ini saya sering mendengar ada truk yang menabrak, motor dan mobil di jalan raya. Hari ini kita juga mendengarkan kabar yang sama. Kalau Bapak melihat sebenarnya di sini masalahnya ada di mana sih, Pak? Maksudnya, pengecekan busnya yang memang kurang memadai atau memang dari segi, manpower-nya, pengemudinya begitu, Pak. Bagaimana mendudukan perkara ini, Pak? Ya, ini berbeda-beda antara Mhm. penanganan untuk angkutan umum penumpang orang dengan angkutan umum penumpang barang.
Kalau truk itu masuk angkutan umum barang. Mhm. Nah, ini memang kita terjadi tata kelola angkutan logistik kita itu masih banyak masalah dan sampai hari ini belum disentuh untuk dilakukan penuntasan, Mhm. ya. Ini yang jadi persoalan. Di mana kalau untuk angkutan barang itu, ya, akar masalahnya adalah eh, tarif yang liberal. Tarif liberal itu terjadi di negara manapun, tetapi norma-norma keselamatan itu jangan diabaikan. Di kita ketika menerapkan tarif liberal, artinya bebas menentukan antara pemilik barang dengan pemilik kendaraan sesuai kesepakatan. Itu ada di pasal 74C. Mereka sepakat dilaksanakan. Tapi tarifnya liberal itu ternyata di kita itu tidak sesuai kaidahnya seperti di banyak negara. Di mana di kita tidak ada standar upah minimum untuk pengemudi. Ya. Kemudian tidak ada juga pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan angkutan barang ini secara ketat. Ya, baru dimulai Mhm. namanya Sistem Manajemen Keselamatan SMK 2019. Itu baru berjalan karena pandemi. Ini baru dimulai lagi. Memang secara rutin pengawasan itu ada yang namanya KIR setiap Iya. 6 bulan sekali. Tapi di antara KIR itu kan mestinya perusahaan itu yang melaksanakan sendiri dan itu juga harus diawasi. Tapi Ya, sekarang pengawasan Bapak lihat masih tetap berjalan ataukah memang banyak yang curi-curi, Pak, untuk tidak melakukan pengawasan itu? ya itu tadi kelemahannya Mhm. bagaimana mengawasi anggarannya juga. Tentunya orang yang mengawasi kan perlu anggaran juga. Kalau anggarannya tidak ada, mereka nggak bisa melaksanakan, ya kan? Oke. Nah, KIR kita juga masih bermasalah tadi saya bilang. Petugasnya cuma honornya 200-400 ribu itu sangat tidak layak. Bagaimana dia mau kerja dengan baik, ya? Nah, jadi ini juga belum maksimal. Apalagi sekarang KIR-nya gratis. Gratis itu bukan orang senang KIR, malah tidak mau KIR sekarang. Itu yang terjadi. Oh, oke. Ya, tujuannya benar, biar mereka mau ternyata tidak KIR lebih baik bayar aja, tapi mikir jangan benar. Ini yang masih terjadi. Ya, belum lagi tata kelola tadi kan menyangkut menyangkut apa tadi sistem liberal untuk tarif barang, Mhm. kemudian punglinya itu mulai dari yang baju seragam sampai tidak pakai baju kata supir begitu, dan itu dibebani pada pengemudi. Ruang istirahat pengemudi juga menjadi hambatan juga, ya. Mereka tidak bisa istirahat dengan nyaman meskipun ada rest area, takut bannya hilang dan sebagainya. Itu menjadi problem. Nah, upahnya rendah, mereka tidak sejahtera, akhirnya sekarang jumlah pengemudi truk yang profesional itu sudah beralih profesi. Kita kekurangan pengemudi truk yang profesional yang sekarang sisa-sisanya dan itu pun tidak memiliki kompetensi yang bagus. Itu kenapa, Pak? Pilot, masinis, ya. Nah, Koda itu ada sekolahnya kan, baru Mmm. mereka lulus, ya. Iya. Bisa. Sopir tidak ada. Sopir itu sekolahnya jadi kenek. Sekarang sopir itu tidak bisa bayar kenek. Lah otomatis kan tidak ada generasi sopir lagi. Berarti kita ke depan tidak mendapatkan sopir yang bagus. Logistik kita nanti akan stagnan. Nah tadi, sekarang itu terjadi krisis pengemudi. Untuk truk maupun untuk bus juga sama. Bus juga sama, ya. Tidak ada standar untuk pengemudi bus. Banyak supir bus itu yang hengkang, mereka cari profesi lainnya, tidak mau jadi pengemudi truk, tidak jadi pengemudi bus, lebih baik cari menjadi pengemudi taksi. Pendapatan supir truk itu kisaran 1 sampai 4 juta. Itu kalau 4 juta, kalau itu paling tinggi, tapi jangan rata-rata 2 juta rupiah per bulan. Kan di bawah UMR. Jadi nggak layak Mhm. dia. Tapi kita tidak pernah memperhatikan apa para pengemudi tadi. Oke, Pengemudi berarti ya. angkutan umum juga sama, seperti umpamanya, apa tadi, pengemudi bis wisata. Bis wisata ini pengawasannya agak susah, Mmm. ya. Kalau bis bis umum yang reguler, bis akap, AKDP, mereka kan lewat terminal, dari terminal ada ramcek. Bis wisata itu tidak. Ini kalau ramceknya adalah dilakukan di mana? Di tempat wisata.
Mmm, ternyata memang banyak yang tidak lolos KIR juga, ya tidak lolos oke KIR, tidak segala macam lah, apalagi izinnya juga tidak ada. Tetapi itu pun tidak ada tindakan khusus dan itu juga dilakukan apapun Kementerian Perhubungan di daerah juga mereka merasa bahwa sudah mau cari jalan bagaimana kalau ternyata ini memang kendala mereka, mereka harus rutin tapi anggaran untuk rutin mereka tidak ada. Siapa mau bayar? Mereka kan bekerja di luar rutinitas kan, artinya negara juga harus memberi perhatian lah buat honor mereka untuk di lapangan, gitu. oke, Pak, berarti ini masalah-masalah seperti ini tuh memang sistemik ya, bukan hanya dari masalah kendaraan saja, juga tadi pengemudi mungkin, selama ini orang orang hanya menilai, oh, kecelakaan terjadi karena pengemudi mengantuk atau karena, tidak punya lisensi mengemudi yang baik begitu. Masalahnya betul secara sistemik. Pak, jadi apa yang harus kita lakukan ke depannya? Tadi menarik juga Bapak bilang terjadi krisis pengemudi. Kalau begini bisa aut-autan dong di jalan, apapun bisa terjadi kecelakaan misalnya. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya tentunya pemerintah harus membuat sekolah mengemudi. Mmm, Sekolah mengemudi untuk mendapatkan pengemudi-pengemudi yang, punya keterampilan khusus, yang baru ya. Kemudian jangan lupa kita harus punya upah standar pengemudi, itu harus ada. Sehingga para pengemudi pariwisata ini mereka tidak tergantung dari, apa, mendapatkan order tambahan kalau mereka berhenti di tempat-tempat kuliner. Ini mereka andalkan. Karena tadi kalau mereka tidak berhenti tetap berwisata, tidak pergi ke tempat kuliner, mereka hanya mendapatkan hanya honor sebagai pengemudi aja. Mereka tuh dapat lebihnya lebih besar kalau tempat kuliner, pusat perbelanjaan, nah itu mereka dapat lebih dari situ persentasenya. Tapi itu kan semestinya itu bukan menjadi tolak ukur dia sejahtera. Ada upah standarnya untuk pengemudi tadi. Kemudian jam kerjanya, itu sudah diatur di undang-undang juga, jam kerja pengemudi. Namun ini nggak ada pengawasan. Mereka tempat-tempat wisata itu tidak menyediakan tempat istirahat yang nyaman. Saya baru tahu tempat istirahat nyaman itu baru mmm, satu lah, itu ada di Taman Impian Jaya Ancol, cukup bagus. Tempat lainnya mereka istirahat di mana? Di Bekasi. Nah, mmm. ini juga persiapan kita nanti menghadapi lebaran, karena kami tahu kemarin, tahun lalu, banyak pengemudi yang bus itu tidak istirahat dengan benar, mereka lelah dan bahaya nanti ketika bicara lebaran, keselamatannya tidak terjamin bagi pemudik yang menggunakan bus umum, begitu. Oke, baik. Pak Joko sudah dapat intinya, sudah disampaikan juga tadi, oleh Bapak, apa yang harus kita perbaiki ke depannya terkait dengan, laka maut yang kerap terjadi pada kendaraan-kendaraan besar, bukan hanya truk tapi juga bus pariwisata. Sekali lagi terima kasih Pak Joko sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Teman-teman, yang tadi perbincangan saya bersama dengan Joko Setiawarno terkait dengan analisis kenapa akhir-akhir ini kita sering mendengar banyak kendaraan-kendaraan besar, kecelakaan di pinggir jalan sampai akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa. Tetap berhati-hati dimanapun Anda berada, hati-hati dalam berkendara. Saya Gracia Ben, sampai jumpa.